Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Mega Clara Lulita. Tentunya kalian masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu kemarin? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hak yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak untuk berdemokrasi. Sebelum kita memahami mengenai hakikat demokrasi, yuk kita simak video berikut ini. Pilpres dan Pileg telah usai, sejumlah kepala negara pun mengapresiasi berjalannya proses demokrasi di Indonesia yang dinilai berjalan lancar dan juga damai. Namun sejumlah permasalahan muncul saat proses rekapitulasi suara dan pasca pencoblosan. Kemudian e-voting hadir yang sebagian pihak menilai sebagai solusi jitu untuk mempermudah proses berjalannya penyaluran hak suara. Apakah Anda tahu seperti apa sistem e-voting dijalankan? Dan berikut. Nah, dari tayangan video tadi, menurut kalian, apakah hal tersebut termasuk dalam demokrasi? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di channel YouTube ini. Untuk memahami lebih lanjut apa sih itu demokrasi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang terdiri dari dua kata yaitu demos artinya rakyat dan kratos atau kratein artinya kekuatan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi itu berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Sistem demokrasi yang diterapkan di berbagai negara itu bermacam-macam. Yang pertama ada demokrasi langsung. Jadi di sini rakyat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan umum negaranya. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi ini dengan melakukan sistem perwakilan. Ini disebabkan karena jumlah rakyatnya yang begitu besar dan juga wilayahnya yang begitu luas. Kemudian berdasarkan hubungan dengan alat kelengkapan negara, ada demokrasi sistem referendum. Demokrasi sistem referendum ini adalah melibatkan rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Sedangkan parlemen ini dikontrol penuh oleh rakyat. Jadi rakyat itu boleh ikut campur dalam urusan politik negaranya. Kemudian ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini sistem pemerintahan di mana parlemen negara itu mempunyai peran yang sangat penting sekali. Jadi di sini juga rakyat ini juga memiliki ikut campur terhadap kehidupan politik negaranya. Kemudian ada berdasarkan prinsip ideologi, ada demokrasi liberal. Jadi demokrasi ini mengutamakan kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara barat. Kemudian ada demokrasi rakyat. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang menganut paham Marxisme atau komunisme. Kemudian ada demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti yang diterapkan di negara Indonesia. Kemudian prinsip-prinsip dari negara demokrasi itu sendiri apa saja sih? Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi dalam suatu permasalahan apapun, konflik apapun itu dilakukan secara damai dan melembaga. Baru bisa dikatakan negara itu adalah negara yang demokratis. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi seperti sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini, mulai Indonesia pertama kali merdeka sampai era reformasi saat ini, itu kita sudah berganti-ganti sistem pemerintahan sudah beberapa kali, dan ketika dalam perubahan itu dilakukan secara damai, maka negara kita itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Jadi walaupun di negara kita ini perubahan itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, dan pada akhirnya sudah bisa diselesaikan secara damai. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi dulu di era Orde Baru itu
pemimpin itu diatur di dalam undang-undang bahwa jabatan presiden selama seumur hidup itu sudah diamandemen karena dianggap menyimpang, sehingga kalau mau dikatakan negara yang demokrasi, negara yang demokratis itu harus menyelenggarakan pergantian pimpinan. Sehingga hasil amandemennya yaitu presiden itu menjabat selama 5 tahun dalam 2 periode. Jadi ada pergantian pemimpin. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kalau bisa tidak ada kekerasan dalam penyelesaian masalah. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, terutama negara kita yang sangat pluralistik, yang sangat majemuk, keanekaragamannya itu luar biasa, dari budaya, bahasa, suku bangsa, dan kita harus sadar, harus paham, punya wawasan Nusantara, sehingga negara kita bisa dikatakan negara yang demokratis apabila kita mengakui adanya keanekaragaman tersebut. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Jadi sebenarnya untuk apa sih dilakukan demokratisasi ini? Yaitu sebenarnya intinya adalah untuk menjamin tegaknya keadilan. Bagaimana perilaku demokrasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu adanya pembudayaan sikap terbuka. Jadi kita harus mau bersikap terbuka, mau menghargai, mau bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di negara kita sendiri. Kemudian mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah unsur utama dari demokrasi itu sendiri, yaitu musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang keempat yaitu mau belajar menerima keberagaman. Jadi kenapa sih negara-negara di dunia ini ada negara yang disebut negara paling demokratis? Yang pertama itu ada Norwegia. Itu berdasarkan kriteria-kriteria demokrasi bahwa Norwegia ini dikatakan negara paling demokratis itu karena keterlibatan aktif masyarakatnya. Kemudian yang nomor 2 ada Islandia, itu karena dia sangat memanusiakan manusia. Karena mereka memang menggunakan sistem demokrasi liberal ya. Jadi mengutamakan kebebasan individu. Kemudian Swedia itu karena partisipasi politiknya tinggi. Ada Selandia Baru karena toleransinya juga tinggi, dan juga ada Denmark itu karena dia mengakui yang namanya kesetaraan gender, kemudian transparansinya juga tinggi. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Untuk lebih memahami mengenai demokrasi, kita lihat ilustrasi ini. Jadi mungkin kalian sering melihat gambar ini adalah di pengadilan ya. Ini adalah lambang keadilan. Tadi sudah saya jelaskan, salah satu prinsip tegaknya demokrasi itu adalah keadilan, menjamin tegaknya keadilan. Kemudian adanya pemilu. Pemilu ini adalah dalam sebuah negara demokrasi, pemilu itu merupakan pilar utama dari sebuah kehendak rakyat. Kemudian ini misalnya hal yang biasanya kalian lakukan di sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS secara voting ya. Ini juga termasuk penerapan demokrasi itu sendiri. Kemudian ini kampanye ya. Kemudian ini musyawarah untuk mufakat, menghargai keanekaragaman. Ini merupakan sebuah perilaku dari demokrasi itu sendiri. Jadi prosedur demokrasi itu sebenarnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mufakat. Untuk lebih memahami hakikat demokrasi itu sendiri, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik ini di Google Classroom yang sudah disediakan oleh Bu Mega. Silahkan kalian upload jawaban kalian di Google Classroom tersebut. Dan saya tunggu sampai waktu pembelajaran PPKN ini habis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.